Masih menyaksikan Kompas Siang. Pemerintah resmi memberlakukan pelarangan masuk bagi warga negara asing dari 11 negara yang melaporkan temuan COVID-19 varian Omicron. Pengetatan juga dilakukan di salah satu gerbang masuk Indonesia, yakni di Bandara Soekarno-Hatta. Petugas bandara memeriksa hasil tes PCR para penumpang yang baru tiba di terminal kedatangan Bandara Soekarno-Hatta sekaligus memastikan riwayat perjalanan penumpang. Per hari ini tidak ada lagi flight atau penerbangan masuk dari 11 negara tersebut. Pemerintah menutup sementara pintu perbatasan Indonesia dari 11 negara yang melaporkan temuan varian Omicron. Ke-11 negara tersebut adalah Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambik, Eswatini, Malawi, Angola, Zambia, dan Hong Kong. Namun ketentuan ini dikecualikan bagi warga negara asing yang akan menghadiri acara presidensi Indonesia dalam ajang G20. Lebih lengkap kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani yang saat ini berada di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Okta, larangan masuknya WNA dari 11 negara sudah diberlakukan. Lalu bagaimana pengawasan yang dilakukan terutama di terminal kedatangan? Ya, selamat siang Juno dan juga saudara. Pada intinya adalah semakin diperketat. Terlebih kita juga mengetahui bahwa setelah keluar surat edaran nomor 23 tahun 2021, ada penangguhan visa dari 11 negara terlarang yang tadi juga sudah ada sebutkan sebelumnya. Dan juga ada penjagaan yang lebih ketat dari mulai landing para penumpang sampai nantinya mereka harus melakukan PCR sebelum proses selanjutnya adalah melakukan karantina seusai mereka tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Nah, memang untuk penjagaan WNA maupun WNI ini semakin diperketat setelah keluar tadi surat edaran 23 tahun 2021 di mana untuk WNI ini yang datang dari 11 negara yang dilarang atau yang tidak boleh diperbolehkan masuk ke Indonesia ini diwajibkan untuk karantina selama 14 hari. Sementara untuk WNA itu tidak diperkenankan sama sekali. Tadi 11 negara sudah Anda sebutkan di antara seperti Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambik, Eswatini, Malawi, Angola, Zambia, dan juga Hong Kong. Sementara ada juga aturan untuk WNA khusus. Inilah WNA yang datang dari negara-negara yang sepakat begitu dalam Travel Corridor Agreement seperti Tiongkok, Korea Selatan, dan juga Uni Emirat Arab. Kemudian juga pemegang visa diplomatik, kunjungan setingkat menteri, kemudian juga mereka yang menghadiri kegiatan G20 ataupun WNA dari luar negara yang terlarang tersebut. Lebih lengkap kami hadirkan pernyataan dari Komandan Satgas Udara Bandara Soekarno-Hatta yakni Letkol Agus Listiono berikut ini. Tahap-tahap yang mau dilalui yaitu setiap penumpang harus verifikasi terlebih dahulu. Yang kedua swab swab PCR itu ada 2 lab yang ada di sini, Parmalab dan iLab, karena bisa memperlancar atau mengurai penumpang yang ada. Setelah itu melaksanakan pengecekan administrasi di bea cukai, di imigrasi dan bagasi dilakukan pemeriksaan oleh bea cukai. Terus setelah itu sebelum melaksanakan karantina di hotel maupun di karantina di hotel, maka setiap penumpang harus menunggu hasil lab yang dalam proses, bisa kurang lebih durasinya 1-2 jam. Setelah itu dinyatakan negatif, baru langsung menuju karantina masing-masing. Ya, Juno, pada intinya apabila ditemukan adanya WNA yang memang berasal dari 11 negara yang tidak diperkenankan masuk di Indonesia, nantinya tim Satgas akan berkoordinasi dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan atau KKP. Tetapi sampai dengan saat ini dari 16 penerbangan internasional yang ada, belum ada kasus demikian. Apakah ada WNA yang memang transit kemudian ke Indonesia ataupun juga dari 11 negara terlarang tersebut. Juno. Ya Putri, pemerintah juga mengubah aturan karantina bagi warga negara Indonesia yang baru tiba dan juga warga negara asing di luar 11 negara tersebut. Lalu bagaimana nanti pelaksanaannya di lapangan? Ya, Juno, terkait dengan karantina ini sendiri juga ada sedikit perubahan di mana untuk WNA maupun WNI yang tiba dari negara di luar dari 11 negara tadi ini durasi untuk karantinanya ini berpanjang. Kalau sebelumnya adalah 3 hari, sekarang diperpanjang menjadi 7 hari. Kemudian untuk yang dari negara 11 negara
yang tidak diperbolehkan tersebut, 11 negara tersebut, maka untuk WNA memang tidak ada karena memang tidak diperkenankan untuk masuk ke Indonesia. Kemudian untuk WNI ini wajib karantina selama 14 hari, tapi yang dipastikan adalah harus terlebih dahulu melakukan tes PCR sebelum ke Indonesia dan juga setelah tiba di Indonesia. Kemudian juga aturan penerbangan ini nantinya akan berlaku sampai dengan 2 pekan. Kemarin juga Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan ini mengatakan bahwa ini nantinya akan ada evaluasi berkala melihat bagaimana kelanjutan di lapangan, apakah nantinya dari 11 negara ini akan berkurang ataupun bertambah. Dan diminta juga oleh pemerintah, masyarakat ini tidak perlu panik ataupun bereaksi berlebihan karena pemerintah memastikan ini akan ada tim monitoring khusus untuk memantau bagaimana perkembangan apakah memang di Indonesia ini terdeteksi begitu. Apakah ada penyebaran virus COVID-19 varian Omicron ini. Juno. Baik, kita harapkan bahwa pengetatan maupun pengawasan perketatan di Bandara Soekarno-Hatta semakin tinggi untuk mencegah masuknya varian Omicron yang saat ini tengah mewabah di Afrika Selatan. Terima kasih rekan Putri Oktaviani dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.